Halo, selamat sore. Kita akan nunggu Mamis bergabung dulu nih, mungkin agak cukup banyak, baru nanti akan kita mulai ya. Jadi kebetulan live kita sore ini kita akan ngobrol tentang masalah berat badan anak. Kenapa sih berat badan baby yang mulai MPASI cenderung naiknya perlahan-perlahan atau bahkan kadang suka stuck. Nah, sore ini kita akan ngobrol sama dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia atau RSUII dengan dokter Utami Dewi, spesialis anak. Nah, sore ini mungkin yang baru bergabung, oke, habis ini aku akan undang untuk dokter Utami untuk join bersama kita di sore hari ini. Mungkin bisa sharing dulu nih, Mom. Kira-kira nanti udah siapin pertanyaan apa sih ketika dokter Utami live sama kita sore hari ini? Boleh disiapin dulu pertanyaannya seputar berat badan si kecil nih. Kira-kira kenapa sih kok si kecil stuck berat badannya atau justru bahkan cenderung turun? Nah, itu silakan disiapkan dulu pertanyaannya, disimpan dulu. Nanti setelah ini kita akan undang dokter Utami untuk join live sama kita, sama Empati Bayi Sehat sore hari ini ya. Ya, halo dokter Utami. Udah Halo gabung Mbak belum Dinda. ya? Halo dokter, selamat Halo, sore. Apa selamat kabar sore. dokter? Ya, Alhamdulillah. Senang bisa ketemu Alhamdulillah. ibu-ibu cantik. Iya. Jadi sore ini kita memang sengaja live bersama dengan Rumah Sakit UI ya dok ya. Ya, Kita akan ngebahas tentang berat badan anak. Ini rata-rata banyak sekali ibu-ibu di MPASI Bayi Sehat selama ini mengeluhkan kenapa ya berat badan anakku kok nggak naik-naik. Apa ada yang salah nih dari MPASI atau dari konsumsi susunya mungkin ya dari ASINya. Apakah kurang atau gimana. Nah itu nanti tolong kita akan bahas sore ini ya dok ya. oke. Ya, oke dokter mungkin langsung aja kali ya dok ya, untuk mempersingkat waktu karena nanti pasti akan banyak sekali pertanyaan. Silakan dokter bisa mungkin dijelaskan secara singkat atau detail mengenai permasalahan berat badan pada anak nih dok. Ya, oke. Saya akan kasih ya ilustrasi sedikit sih bagaimana soal pemberian makan pada anak-anak kita ya. Oke, Ya, kita simak tayangannya ya. Ya, oke. Kenapa sih berat badan anak sulit naik ya? Pada prinsipnya untuk bisa naikkan berat badan seorang anak itu tentunya kalori atau energi yang masuk dari makanan harus lebih besar dari kalori atau energi yang dibutuhkan untuk aktivitas anak itu sehari-harinya. Energi itu dibutuhkan untuk kebutuhan basal. Kebutuhan basal itu ya untuk ritme kita sehari-hari, bahkan kondisi kita tidur, bernafas, denyut jantung itu juga butuh energi. Dan tentunya pada anak semakin besar tentunya gerakan atau aktivitasnya bakal semakin banyak. Nah, tentunya para moms juga harus tahu dong apa sih faktor-faktor risiko yang kira-kira bisa mengganggu pertumbuhan. Pertumbuhan itu diartikan sebagai peningkatan berat badan, panjang badan atau tinggi badan, serta lingkar kepala pada anak. Ini penting ya Mams, jadi anak khususnya yang pada usia 20 tahun ke bawah itu kan dia mengalami pertumbuhan yang pesat dan kita sedang pertumbuhan otak yang sangat pesat di 2 tahun pertama. Jadi kita harus monitor tuh benar-benar berat badan, kemudian tinggi badan dan lingkar kepala. Oke. Kemudian para moms juga harus memastikan bahwa asupan makanan atau asupan dari ASI pada bayi yang di bawah usia 6 bulan itu apakah sudah cukup. Nanti kita tunjukkan ya bagaimana cara pemantauannya. Kemudian orang tua itu ternyata juga berperan dalam pemberian makanan yang tepat. Bagaimana pola asuh orang tua sehari-hari terhadap anak, perilaku hidupnya, bagaimana pola pemberian ASI, pola pemilihan makanan itu juga akan mempengaruhi bagaimana si anak ini makan. Nanti para moms juga akan kita ingatkan bagaimana sih cara memantau pertumbuhan. Mungkin bisa dilihat dari buku KIA atau nanti ada aplikasi digital yang akan membantu ibu-ibu masa kini. Kemudian orang tua juga tentunya perlu memahami apa sih tanda-tanda bahaya perihal soal makan ini yang nantinya bisa
berpotensi mengganggu pertumbuhan si anak. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor risiko yang bisa mengganggu pertumbuhan si anak. Baik itu dari faktor anak, bisa jadi faktor ibu atau faktor keduanya. Pada anak yang sudah mempunyai kelainan bawaan, misal ada anak-anak yang lidahnya terlalu besar, ada kelainan bentuk lidah, atau kelainan otot sehingga badannya terlalu lemes gitu, tentunya akan mengganggu untuk proses minum atau proses makan. Pada anak-anak yang lahir dalam berat badan yang kurang, ternyata keterlambatan pertumbuhan di dalam rahim itu juga bisa diikuti dengan keterlambatan pertumbuhan di luar kandungan. Kemudian anak-anak yang riwayat berat badan lahirnya kecil di bawah 2.500 gram itu juga ternyata sebagian ada yang mengalami pertumbuhan juga yang lebih rendah dibanding teman-temannya yang lahir dengan berat badan yang cukup. Pada bayi-bayi yang lahir lebih awal atau prematur, tentunya seringkali diikuti dengan kematangan saraf atau kematangan fungsi-fungsi tubuh yang belum begitu baik, sehingga kadang-kadang juga menyulitkan pada kemampuan untuk minum dan kemampuan untuk makan. Ada beberapa anak juga mengalami gangguan perkembangan, misalnya saja karena ada kelainan perkembangan di otak, kelainan perkembangan di ototnya, sehingga pada usia yang seharusnya sudah misalkan anak 4 bulan sudah bisa angkat kepala, anak ini belum, sehingga belum mampu untuk diperkenalkan makanan padat. Ada juga anak-anak yang mengalami kelainan atau penyakit, misal pada anak-anak dengan alergi, pemberian makanan tertentu mungkin memicu anak menjadi diare berdarah, atau anak-anak yang mengalami penyakit-penyakit kronis seperti tuberkulosis, malaria, kadang-kadang nafsu makannya juga menjadi kurang baik. Ada juga kelainan anatomi, misalnya pada anak-anak yang lambungnya relatif kecil atau katup lambungnya tidak terlalu kuat sehingga anak cenderung gampang muntah. Ini biasanya sering dikeluhkan pada bayi-bayi di usia di bawah 4 bulan. Ibu sering mengeluhkan, kenapa ya anak saya kok sering gumoh. Nah, kalau ini hanya kelainan fungsi yang akan membaik secara umur, biasanya di atas usia 4 bulan keluhan gumohnya akan membaik. Ada beberapa juga anak yang mengalami kesulitan makan. Misal kalau dia mengalami tongtai, ada kelainan di bentuk lidahnya sehingga gerak lidahnya kurang lincah gitu, sehingga untuk minum anak ini mengalami kesulitan, sehingga berat badannya juga akan sulit naik. Ada beberapa anak juga yang pada malam hari cenderung begadang, kurang tidur, pada siang hari anak cenderung tidur lebih banyak. Nah, tentunya kesempatan untuk makan atau minum di siang hari menjadi berkurang. Sementara kondisi ibu juga seringkali juga mengganggu asupan makanan pada anak. Misal ibunya makannya kurang, bagaimana ASI-nya bisa banyak, atau ibunya mengalami stres berat. Seperti pada situasi akhir-akhir ini memang kita sedang di situasi pandemi ya, tentunya stres orang tua juga lebih besar. Nah, itu juga berpotensi mengganggu proses pemberian ASI dan makanan kepada anak. Ada juga orang tua yang cenderung pilih-pilih makanan. Ada orang tua yang mengurangi makan nasi dan itu diekspresikan di depan anak, sehingga si anak juga meniru, kurang suka atau hanya sedikit sekali makan nasi. Bisa juga karena memang pengetahuan orang tua yang masih kurang. Bisa juga ada masalah emosional antara ibu dan anak. Jadi mungkin ibu yang anaknya banyak, ada anak yang lebih disayang, atau mungkin karena ya kerepotan sehingga ada anak yang terabaikan secara emosional. Bisa juga kesulitan pada single parents, pada orang tua yang mengalami ketergantungan atau penyalahgunaan dengan alkohol atau obat-obatan.
pada ibu yang mengalami kekerasan di rumah tangga, ya, bahkan kekerasan itu belum berarti harus kekerasan fisik ya. Misal pada ibu yang tinggal dengan mertua, kemudian ibu mertuanya banyak omongan bilang, kok anakmu kecil, kok payudaramu kecil. Nah, kadang-kadang hal seperti ini membuat si ibu menjadi minder, akhirnya kecil hati dan produksi ASINya bisa menurun. Ada juga beberapa ibu yang mungkin mengalami kelainan kejiwaan sehingga tidak bisa mengasuh putra-putrinya dengan baik. Ada juga masalah pemberian bubur, seperti ada budaya pemberian makan yang kurang tepat, seperti pemberian MPASI dengan bubur menggunakan kaldu cakar, tapi tidak memberikan daging atau ati atau ayam yang sebenarnya. Jadi hanya diambil air kaldunya, si ibu sudah merasa oh itu sudah cukup untuk anak. Bisa juga ada faktor dari si ibu dan anak memang pada kondisi yang di lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti wilayah terpencil, keadaan ekonomi, atau memang kondisi keluarga yang banyak masalah. Next. Ya. Kemudian kita perlu mengenal bahwa pada beberapa anak kita harus pastikan apakah tidak ada kelainan bawaan pada anak tersebut. Yang bisa kita lihat mungkin seperti bibir sumbing. Bibir sumbing kalau di bibir ada celah gitu mungkin langsung kelihatan ya, tapi kalau ternyata celahnya di dalam, di rahang atau di langit-langit, nah itu mungkin perlu dilihat lebih lanjut. Nah, ini juga pada awal-awal biasanya sudah mengakibatkan kesulitan untuk minum atau kelainan seperti tongtai. Tongtai itu ada cekat atau semacam pita di bawah lidah yang terlalu tebal atau terlalu panjang sehingga mengganggu gerak lidah. Kalau normal lidah harusnya bisa melewati rahang, nah ini geraknya kurang lincah sehingga untuk menetek bayinya akan kesulitan. Kita juga harus melihat bagaimana ritme tidur si anak. Pada bayi di bawah 2-3 bulan mestinya dia tidur lebih panjang ya, bisa 16-20 jam sehari gitu. Nah, kalau dia cenderung malam sering rewel, tentunya siang kesempatan untuk minum menjadi berkurang. Kemudian ada beberapa masalah juga pada bayi-bayi, misalnya bayi prematur gitu. Sering sekali bayi ini mengalami refleks hisap yang belum sempurna sehingga tidak mampu menetek dengan baik. Dan ini yang banyak nih, para moms mesti waspada nih pada usia 4 bulan. Harus memastikan si anak udah bisa tengkurap, udah bisa ngangkat kepala dengan baik. Karena kalau belum bisa ngangkat dan ini ngangkat kepalanya berlanjut nih sampai 6 bulan, tonus leher belum kuat, maka nanti akan mengganggu untuk kemampuan makan makanan pendamping ASI. Kemudian ada beberapa anak juga mestinya pada usia 6 bulan si anak sudah bisa makan MPASI, makan bubur begitu, tapi si anak ada yang cenderung diemut berlama-lama, ada yang malah cenderung apa yang masuk ke mulut langsung disemburkan atau sudah ditelan tak beberapa lama makanan itu kembali lagi. Nah, pada kasus-kasus seperti ini mungkin kita perlu penanganan yang komprehensif dengan berbagai tim. Antara lain mungkin dari rehabilitasi medik untuk membantu apakah mungkin anak ini perlu suatu tindakan fisioterapi atau tindakan yang lain untuk membantu supaya adaptasi makan menjadi lebih baik. Next. Oke, kemudian ibu-ibu juga mesti memperhatikan ada nggak sih penyakit-penyakit yang lama nih berulang-ulang gitu pada anak sehingga mengganggu makan si anak. Misal anak bolak-balik batuk pilek. Ya, hati-hati nih, apalagi musim pandemi begini takut imunisasi, ketinggalan imunisasi dasar di bawah 2 tahun, jangan-jangan anak menjadi lebih mudah sakit-sakitan. Diingat lagi, apakah anak mengalami sering buang-buang air? Ya, jadi diare berulang tentunya kondisi ususnya kurang baik, penyerapannya tidak baik sehingga kenaikan berat badannya menjadi tidak optimal.
Bisa juga bayi-bayi ini mengalami infeksi saluran kemih. Nah, kadang-kadang infeksi saluran kemih itu diikuti gejala muntah-muntah, sehingga tentunya bisa mengganggu asupan nutrisi pada anak. Bisa juga mungkin anak-anak yang mengalami kecacingan. Nah, cacing di dalam usus kita itu ternyata menimbulkan perlukaan sehingga si anak akan kehilangan darah tanpa kita sadari. Nah, semakin banyak cacing, kehilangan darahnya semakin banyak, anak menjadi anemia, menjadi semakin lemes, jadi malas makannya. Kemudian penyakit lain seperti malaria itu juga tentunya bisa menimbulkan anemia. Kemudian kita juga mesti mewaspadai adakah gejala alergi terhadap makanan. Misal pada bayi-bayi yang mendapatkan susu formula, hati-hati apabila ditemukan BAB-nya, buang air besarnya menjadi lebih cair, apalagi sampai diikuti adanya darah. Jangan-jangan itu karena peradangan di ususnya akibat alergi dari protein susu sapi. Kemudian kondisi anemia. Ya, kalau anak mengalami anemia, tentunya anak menjadi lebih lesu, menjadi kurang nafsu makan, otomatis kenaikan beratnya tidak baik. Ada juga di masyarakat setiap anak yang berat badannya sulit naik selalu dikaitkan dengan tuberkulosis. Nah, sebetulnya kita harus mengkaji lagi sebetulnya seberapa banyak sih asupan makanannya, sudah sesuai apa belum. Kalau kita menduga tuberkulosis, tentunya tidak berdasarkan hanya masalah berat badan yang sulit naik. Pada balita yang harus kita pastikan adalah apakah benar-benar ada sumber penularan yang setiap hari bertemu dengan si anak tersebut. Jadi ada penderita TB dewasa. Kemudian anak juga ada gejala yang lain seperti demam lama, batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening di leher, di lipat paha, di ketiak gitu. Jadi kita harus cari kelainan-kelainan yang lain. Kemudian ada beberapa anak mungkin mengalami kelainan metabolisme. Jadi tubuhnya tidak mampu untuk mencerna zat-zat makanan tertentu. Nah, kelainan ini sebetulnya relatif jarang, tapi ada gitu. Oke, next. Ya, lalu bagaimana sih peranan orang tua supaya bisa memberikan nutrisi yang tepat? Ya, kadang-kadang di masyarakat itu sering terjadi bahwa ibu sangat terobsesi ingin memberikan ASI lebih lama gitu, ASI eksklusif lebih lama sehingga menunda-nunda pemberian makanan pendamping ASI. Alasannya mungkin khawatir alergi atau ya dia yakin ASINya masih cukup gitu sehingga gak usah buru-buru lah kasih makanan pendamping ASI. Ada juga ibu yang sudah benar memulai MPASI pada usia 6 bulan, tapi mestinya pada 7-8 bulan itu sudah naik ke tekstur lebih kasar, pindah ke tekstur cincang, tapi si ibu masih terus saja memberikan bubur yang tekstur cair atau saring, sehingga ya kenaikan berat badannya tentu menjadi tidak optimal. Ada juga ibu-ibu yang sebentar-sebentar kasih susu, kasih makan baru 10-15 menit anak sudah bosan makan lalu susu diberikan sehingga anak hanya kenyang minum susu. Atau pola asuh yang salah misalnya memberikan makan sambil anaknya diperlihatkan tayangan televisi, tayangan YouTube atau sambil anak bermain-main. Nah, itu tentunya juga mengganggu fokus si anak untuk makan. Atau perilaku orang tua yang memberikan iming-iming hadiah gitu bila si anak mau makan. Tentunya ini juga menjadi kurang tepat. Anak kalau tidak dibujuk sesuatu tidak mau makan gitu. Bisa juga anak mengalami kejenuhan. Misalnya menunya itu-itu aja, tampilannya gitu-gitu aja, rasanya hambar. Atau ya ini tadi ibu hanya beri bubur dengan kaldu cakar ayam. Dipikirnya sudah memberikan protein yang cukup, ya. Kemudian bisa juga si
ibu itu juga pilih-pilih makanan di depan si anak. Misal ibu mengurangi nasi, sering mengatakan aku nggak mau nasi, aku takut makan nasi gitu. Si anak akhirnya ikut-ikut nggak mau makan nasi. Atau si anak jadi tidak suka sayur atau buah. Padahal kita harus ingat bahwa kebutuhan orang tua dan anak itu berbeda. Next. Oke, untuk ibu-ibu yang masih memiliki bayi dengan usia di bawah 6 bulan, masih dalam tahap ASI eksklusif, bagaimana sih menilai kecukupan minum ASI? Nah, itu kita pastikan bahwa ibu berikan ASI setiap 2-3 jam, minimal 8 sampai 12 kali dalam satu hari. Kemudian pastikan bahwa bayi menghisap kuat minimal 15 menit untuk satu payudara. Jadi kalau anaknya tidur ya harus dibangunkan. Jangan mulutnya masih di payudara tapi diem aja dianggap itu netek. Padahal nggak ada yang masuk ke mulut, ke perut si bayi. Kemudian ibu juga kita harapkan merasakan bagaimana waktu ibu ini menyusui merasakan adanya let down reflex. Gampangnya itu sensasi begini. Ada sesuatu kayak bengkak atau kayak kesetrum gitu di payudara, kemudian ibu merasakan bahwa ASINya akan menjadi memancar deras. Kadang-kadang itu diikuti bayinya batuk, tersedak gitu. Lalu setelah menetei, ibu merasakan payudaranya menjadi lebih lunak. Untuk respon si anak sendiri, ibu bisa lihat bahwa setelah menetek, bayinya menjadi tertidur pulas, tidak rewel atau tidak ngempeng berjam-jam gitu. Respon si bayi juga kita lihat dengan mengawasi berapa kali sih bayi ini kencing dalam satu hari. Idealnya kita pastikan pipisnya kira-kira 6-8 kali dalam satu hari. Kemudian pada bayi yang mendapat ASI, biasanya tekstur buang air besarnya lebih encer daripada bayi-bayi yang mendapat susu formula. Dan kadang ini menjadi mispersepsi, apakah bayi saya diare sih? Padahal itu bukan diare, itu memang efek dari kandungan laktosa di dalam ASI. Kemudian ibu juga harus menilai bagaimana kenaikan berat badan si bayi setiap bulannya. Jadi waktu kontrol ke dokter anak, waktu imunisasi, tanyakan kenaikan berat badannya apakah sudah cukup apa belum. Untuk bayi-bayi yang lahir 3 kilo, gampangannya gini nih, 3 bulan pertama harus naik nih minimal 900 gram, 1 kilo lah gitu. Untuk antara 3-6 bulan kita harapkan bisa naik tuh 600 gram dalam sebulan. Kemudian pada usia 6-9 bulan kita harapkan kenaikannya sekitar 400 gram dalam sebulan. Baru di atas 9 bulan itu kenaikannya semakin melambat, 200-300 gram per bulan. Jadi bisa dilihat ya bahwa kenaikan berat badan secara alamiah itu memang menurun secara pelan-pelan. Itu keadaan yang normal. Jadi kadang-kadang orang tua mispersepsi, udah di atas 6 bulan kok kenaikan beratnya nggak kayak di 3 bulan awal ya dok, apa ini yang salah? Sebetulnya kita mesti lihat lagi, alamiahnya memang kenaikannya lebih sedikit, tapi tentunya untuk masing-masing anak kita harus plotting atau dilihat pada grafik untuk anak ini seharusnya posisinya ada di mana. Next. Oke, untuk bayi-bayi yang masih mendapat ASI, ibu perlu memahami nih tanda-tanda si bayi haus atau lapar itu seperti apa. Ibu sering lihat nih kalau bayi udah mulai noleh-noleh, udah mulai buka mulut, udah mangap-mangap, jilat-jilat, itu tandanya dia udah haus, udah pingin minum. Jadi ibu harus segera mengangkat, harus segera menyusui bayinya. Kalau tanda-tanda itu ibu abaikan, si anak nanti akan mulai meregangkan badannya, mulai mengulum-ngulum tangannya, dan kalau masih nggak direspon juga sama si ibu, akhirnya si anak menjadi marah, nangis kenceng-kenceng. Nah itu tentunya ibu butuh waktu untuk bisa menenangkan si anak dulu, baru bisa memberikan ASI. Lanjut. Nah, pemberian makanan tambahan pada usia 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun itu berdasarkan karena
pada umumnya sampai usia 6 bulan itu ternyata ASI sudah tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Kenaikan beratnya menjadi semakin lambat. Sehingga kita perlu tambahkan nutrisi esensial seperti karbohidrat, yaitu bahan makanan pokok untuk sebagai sumber energi. Kemudian kita juga perlu kasih ini protein nih untuk membangun otot, membangun otaknya, terutama dari sumber hewani seperti ikan, ayam, daging, kemudian telur. Kemudian kita juga harus tambahkan lemak sebagai tambahan untuk energi, kemudian untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E, K bagi si anak. Kemudian kita juga harus memberikan makanan pendamping ASI ini dalam pola yang teratur dalam 3 kali pemberian makanan besar atau makanan utama. Kemudian setiap kali pemberian makan kita upayakan dalam waktu 30 menit itu makan sudah selesai. Karena anak tuh konsentrasinya cuma 5, 10, 15 menit Bu, lebih dari itu udah bosen si anak. Dan pastikan lingkungannya juga tidak terganggu dengan TV, dengan mainan atau yang lain. Dan ajarkan si anak itu makan sejak dini supaya anak lebih menikmati dan ingin makan sendiri. Tentunya juga kalau masih terlalu kecil, orang tua juga tetap membantu si anak untuk makan ya. Next. Ya, ini dari buku KIA terbaru 2020 kita bisa lihat ya makanan untuk 6 sampai 8 bulan itu dalam bentuk makanan yang saring, yang halus. 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Kemudian untuk 9 sampai 11 bulan makanannya lebih kasar, kira-kira makanan yang tekstur cincang. Jadi sudah tidak perlu disaring. Kemudian di atas 1 tahun kita berikan menu seperti orang tua. Sudah menu keluarga, kalau masih kesulitan ya mungkin dicacah atau dipotong kecil. Next. Ya, ini bahan makanan tambahan untuk anak, makanan pendamping ASI sebetulnya bisa diambilkan dari menu keluarga. Ini contohnya bisa ambil nasi, telur dadar, sayur kare itu nanti dilumatkan. Lanjut. Kemudian untuk kalau mau masak itu bisa bikin bubur ditambah telur, ditambah protein nabati tempe, sayurnya wortel, lemaknya dari santan, itu kita bisa campur semua, dimasak di kompor kemudian dihaluskan. Kuncinya adalah kita bikin makanan ini halus tapi semakin kental. Kental itu kalau kita taruh bubur di sendok, sendoknya dibalik, buburnya enggak jatuh. Kira-kira seperti itu ya moms. Oke, dalam praktek pemberian makan tentunya kita juga harus menerapkan aturan makan kepada si anak. Diupayakan bahwa pada anak-anak yang masih kecil maka pemberian makannya dibantu oleh orang tua atau pengasuh. Tapi kalau pada anak yang sudah lebih besar, latih anak untuk bisa makan sendiri. Kemudian kita juga harus lihat, moms perhatikan kalau anak kira-kira udah kenyang gitu ya atau udah kayak mau muntah ya jangan dipaksa gitu. Kemudian kalau kira-kira anak sudah mulai nanya-nanya cari-cari makanan atau kalau lihat orang makan udah seperti matanya berbinar-binar pengen minta berarti si anak lapar. Ini sinyal-sinyal kita harus segera memberikan makan. Kemudian berikanlah makan itu secara perlahan dan sabar, tidak perlu dipaksa, ayo cepet deh, ayo ditelan, ayo dikunyah gitu. Jangan seperti itu karena anak jadi stres. Oke, next. Oke, kemudian kita juga mesti variasikan makan yang dikasih dalam tampilan, rasa, kemudian tekstur, supaya si anak nggak bosen. Kemudian ya hilangkan tuh tadi kayak nonton TV, tayangan, games, atau permainan itu coba disingkirkan pada saat makan sehingga anak fokus makan. Kemudian pada saat makan tentunya itu menjadi suatu momen si ibu dan anak itu bisa berkomunikasi, bisa menunjukkan rasa sayang kepada anak, termasuk adanya kontak mata dengan si anak. Oke, ibu juga harus cermat memantau pertumbuhan berat badan nih. Kita lihat ya, pasti semua anak punya buku KIA tuh. Kita buka yang namanya grafik berat badan. Nah, pastikan berat badan si anak itu nanti pada umumnya nih dia tumbuh di antara 2 garis merah, -2 sampai +2 standar deviasi. Ini yang
lahirnya cukup ya. Kalau anak-anak kondisi khusus nanti kita bahas berbeda. Kemudian tinggi badan kita lihat juga antara 2 garis merah itu yang normal. Kemudian next, ini kurva antara berat badan dan panjang badan nih. Jadi yang bawah itu panjang badan, yang ke atas itu berat badan. Pastikan di antara range 2 garis merah. Kalau di bawah merah nanti termasuk anak-anak yang gizi kurang, di bawah hitam menjadi anak gizi buruk. Dan ini lingkar kepala, pastikan pertumbuhan otak anak kita optimal di antara 2 garis titik-titik itu. Ya, jadi di area yang normal. Oke, ada aplikasi digital yang tentunya akan membantu ibu untuk memantau pertumbuhan anak. Bisa di-download, nanti ada aplikasi namanya Primaku. Di situ kita bisa lihat bagaimana berat badan anak, tinggi badan anak, lingkar kepala, kemudian bisa mengingatkan ibu tentang jadwal imunisasi dan berbagai tips untuk perawatan anak. Next. Oke, ini yang harus dicermati kalau ibu-ibu mendapati bahwa titik-titik kenaikan berat badan yang bagus itu kalau yang di titik-titik hijau. Hati-hati kalau anak ibu setelah berat badannya diplot di grafik berada di titik-titik yang merah. Kita lihat ya, awalnya di baris ketiga ya, grafik ketiga, turun ke grafik keempat, turun ke grafik kelima. Ini tentunya harus segera dilakukan intervensi. Next. Ya, moms juga tentunya harus waspada ya kapan ini harus konsultasi gitu. Kalau menemukan ternyata setelah minum ASI atau mendapat makanan pendamping ASI muncul gejala-gejala seperti adanya bentol-bentol merah di pipi, di lengan, di tungkai. Jangan-jangan itu dipicu oleh alergi terhadap asupan si anak. Kemudian ibu juga harus waspada kalau 4 bulan si anak belum bisa ngangkat kepala dengan baik. Nah itu tentunya harus segera dilakukan intervensi supaya nanti 6 bulan bisa makan. Oke. Dan si ibu juga harus waspada nih pada usia 8-9 bulan yang seharusnya sudah mampu naik tekstur makanan lebih kasar, ternyata anak hanya mampu makan bubur saring. Tentunya tidak boleh berlama-lama di tahap ini. Kemudian hati-hati kalau ibu menemukan anak buang air besar cair lebih dari 3 kali dengan bau yang tidak wajar, mungkin menemukan lendir atau darah. Nah itu sebaiknya dibawa untuk konsultasi. Hati-hati kalau berulang menemukan ada buang air besar disertai darah, jangan-jangan itu dipicu oleh alergi makanan seperti alergi protein susu sapi. Dan selalu cermati setiap habis konsultasi atau pemeriksaan atau misalnya posyandu gitu, grafik di buku KIA ternyata mengalami penurunan garis dibanding bulan sebelumnya. Oke, moms, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mencermati lah kira-kira kita sehari-hari bagaimana sih praktek pemberian ASI, pemberian makanan kepada anak-anak kita. Dan untuk para moms yang mungkin masih di tahap pemberian ASI udah mulai ancang-ancang nih, udah mulai ada gambaran kira-kira nanti di atas 6 bulan mau kasih makan yang kayak apa sih gitu. Oke, gitu ya Mbak Dinda ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Tami. Ini kayaknya seru banget nih obrolannya ya Dok. Ibu-ibu sudah nyimpen banyak pertanyaan nih Dok. Mungkin aku akan minta beberapa poin aja nih dari dokter sebelum nanti kita ketanya jawab Dok. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih Dok, singkat aja mungkin 3 poin yang terpenting gitu, tips dari dokter untuk meningkatkan berat badan atau paling nggak menstabilkan nih kalau dia secara ini sudah di garis hijau gitu, untuk biar meningkatkan itu paling tidak 3 poin pentingnya apa nih Dok? Oke. Jadi kita harus kembalikan lagi nih bagaimana penerapan pola pemberian makannya udah bener apa belum. Kita kaji lagi frekuensinya udah bener belum 3 kali sehari. Bagaimana porsinya, apakah masih bisa kita tambah. Apakah frekuensinya masih bisa kita tambah kalau memang anak hanya bisa makan porsi kecil. Teksturnya apakah kita bisa naikkan ke tahap yang lebih lanjut. Kemudian ya kalau masih memungkinkan
Karena sudah makan, tentunya frekuensi minum ASI-nya berkurang. Ibu tetap perah, tetap pompa ASI pada jam-jam untuk pemberian minum, nanti ASI perahnya tetap diberikan. Sehingga mudah-mudahan bisa ngangkat nih kalau beratnya sudah ada masalah. Kemudian yang kedua, direview lagi, diingat-ingat lagi pola pengasuhannya seperti apa. Kadang-kadang ya anak makan sambil nonton TV, nonton YouTube gitu, sehingga anak menjadi kurang fokus, makanannya diemut. Coba kita hentikan kebiasaan seperti itu. Ya tentunya di awal-awal anak akan pakai mungkin ngambek atau apa gitu. Tapi ibu coba kenali lagi deh. Oke, anak mungkin saat ini tidak terlalu banyak makan. Setelah 30 menit stop makan. Coba nanti 2 jam atau 4 jam lagi kita kasih makan. Siapa tahu anak sudah benar-benar lapar, mau makan dalam porsi yang lebih banyak gitu. Kemudian pada kondisi tertentu kalau memang diberikan makanan porsinya udah katakanlah maksimal gitu ya, dikasih lebih banyak muntah, dikasih lebih kasar dilepeh, susah. Akhirnya mungkin kita butuh bantuan susu formula khusus yang diberikan dengan kalori yang lebih tinggi supaya ngangkat nih asupan nutrisinya menjadi lebih baik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih dokter. Nah tadi karena ngomongin soal makanan bayi nih dok, empasi, ada kebingungan nih di ibu-ibu, apakah sebaiknya kita itu ngasih makanan pendamping ASI itu sebaiknya homemade ataukah fortifikasi nih dok? Karena dengar-dengar kalau empasi fortifikasi ini kandungan nutrisinya sudah sesuai gitu dengan kebutuhan si bayi gitu. Sedangkan ibu-ibu juga pengen bikin empasi homemade di rumah. Nah, menurut dokter sebaiknya seperti apa? Oke, ya ini memang sengit sekali ya dua kubu ini. Sebetulnya kalau kita cermati ya, secara komposisi nutrisi makanan pendamping ASI instan atau pabrikan itu tentunya sudah memiliki komposisi yang terstandar, berapa kalorinya, berapa karbohidrat, berapa protein, lemaknya berapa, itu udah terstandar. MPASI instan atau pabrikan sebetulnya punya keunggulan, di situ ada fortifikasi zat besi. Ya, jadi ibu-ibu perlu tahu nih, pada usia sekitar 5 bulan, pada umumnya bayi-bayi itu mulai mengalami penurunan cadangan zat besi di dalam tubuhnya. Sehingga bila berlama-lama nih kita nggak kasih suplemen tambahan besi, si anak akan jatuh ke kondisi anemia. Alamiahnya tuh seperti itu. Nah, makanan pabrikan itu dirancang dengan penambahan zat besi di dalamnya. Kalau kita bikin makanan rumahan, itu sebetulnya walaupun kita sudah tambahkan hati ayam, tambahkan daging gitu di dalamnya, kandungan zat besinya sebetulnya masih di bawah MPASI yang pabrikan. Ya. Jadi harus gimana? Terus pilih salah satu aja? Enggak juga. Kita lihat si anak lebih doyan makan yang mana sih? Ada anak yang memang cenderung lebih suka makanan pabrikan, ada anak yang lebih suka makanan rumahan. Lah kalau ibu memaksakan yang salah, nanti jangan-jangan asupannya malah tidak optimal. Tetapi mungkin begini, kalau ibu punya waktu nih, ya ibu mau meluangkan waktu untuk masak, mau membuat variasi komposisi makanan dan variasi rasa yang lebih banyak, sah-sah aja kalau ibu membuat MPASI homemade gitu ya, rumahan, tetapi tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang benar nih. Ya, ada moms yang terlalu semangat nih, dia kasih sayurannya beragam tuh, ada brokoli, ada bayam, ada wortel, ada labu. Warna-warninya menarik, tetapi secara komposisi ternyata berasnya sedikit, kurang memenuhi ya dok ya. Terus dagingnya sedikit gitu, ya nggak bener juga kalau seperti itu ya. Jadi sebetulnya bukan tabu gitu ya kasih makanan instan gitu. Ibunya males, ibunya tetap diperbolehkan ya dok sebetulnya ya. Sebetulnya boleh. Apakah artinya
akhirnya bisa jadi kunci nih dok, ketika berat badan bayi ini di bawah standar gitu, kita pakein MPASI fortifikasi mungkin bisa ngebooster berat badan gitu mungkin dok. Ya, ya, ya. Bisa ya. Dilihat lagi nanti asupannya bisa berapa banyak gitu. Oke. Kalau kalau mau gampang sih memang yang pabrikan itu kan di kemasannya ada tulisan ya berapa kalori dalam sajian. Nah, kalau kita bisa berikan sesuai saran di situ bener gitu ya, mungkin kita bisa hitung nih kalori yang masuk ke anak itu berapa gitu. Tapi kan kita juga tentunya pingin anak ini nanti selera makannya bagus ya. Ya sah-sah aja sih ibu memperkenalkan makanan yang lebih bervariasi, yo sah-sah aja sebetulnya. Iya. Oke, baik dok. Wah ini pertanyaannya sudah banyak sekali nih dok. Cuman saya ada penasaran satu pertanyaan lagi nih dok, karena akhir-akhir ini ada salah satu public figure yang kebetulan anaknya baru mulai MPASI, tapi dimulai di usia 5 bulan kurang 3 hari dok. Kurang lebih sekitar 5 bulan lah gitu. Nah sebetulnya kapan sih ketika dokter anak itu merekomendasikan bayi-bayi bisa memulai MPASI itu lebih dini gitu, usia 5 bulan mungkin? Ya. Jadi secara umum kalau kita memantau seorang anak berada dalam status gizi yang baik, dianjurkan pemberian makanan pendamping ASI itu oleh WHO itu disarankan nunggu usia di atas 6 bulan. Rekomendasi ini juga disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa pada anak-anak dengan status gizi yang masih baik, tunda pemberian MPASI setelah 180 hari atau 6 bulan gampangannya. Tetapi kalau kita mencermati bahwa ternyata pertumbuhan si anak mengalami perlambatan, kemudian status gizinya sudah mengalami penurunan gitu, di bawah normal, tentunya kita juga kalau sudah mengedukasi, menyarankan si ibu, membantu si ibu bagaimana sih memberikan ASI lebih banyak. Atau kalau memang anak ini kurang beruntung, terpaksa ditambah susu formula, diberikan takaran yang lebih banyak supaya mengejar pertumbuhannya, tetapi ternyata toh sudah diupayakan tidak tercapai berat badan yang lebih baik. Pada beberapa kondisi memang terpaksa kita menyarankan pemberian makanan tambahan itu lebih awal. Tetapi secara umum di beberapa negara termasuk di Amerika, di Eropa gitu, memang kalau bisa pada umumnya makanan utama anak di bawah 6 bulan tuh 4 bulan tuh strict di ASI atau kalau tidak beruntung susu formula. Tapi kalau memang tidak bisa diupayakan lagi dengan susu tambahan gitu ya, terpaksa makanan pendamping ASI itu diberikan. Oke, baik dok. Oke, ini pertanyaannya sudah banyak sekali nih kayaknya nih dok ya. Mungkin bisa kita jawab satu-satu ya dok ya. Oke. Saya akan pilih dulu. Aduh banyak sekali ini. Ada Bunda Anggrea, dok tanda bayi, anemia itu apa ya? Apakah sama seperti dewasa? 5L bisa dilihat dari telapak tangan dan kelopak mata untuk subjektifnya nih dok. Oke, ya. Jadi tanda-tanda bayi anemia memang mungkin kita bisa lihat si anak mungkin geraknya jadi kurang lincah, cenderung banyak tidur. Kemudian secara fisik boleh ibu lihat bagaimana telapak tangannya, bagaimana kelopak matanya. Kalau dibalik itu kelopak mata bagian dalam itu apakah lebih pucat gitu. Harusnya kan dia merah terang gitu, tapi kalau kondisinya makin pucat, makin putih ya jangan-jangan anak ini sudah dalam kondisi anemia. Tentunya objektifnya juga harus dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi ibu kalau sudah mencurigai ada tanda-tanda seperti pucat, lebih lesu, lebih ngantuk gitu ya, bisa berkonsultasi lebih lanjut di dokter anak atau dokter keluarga ibu. Ya, begitu dokter. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini ada dari Rumah Mungil Alicia. Dokter, anak saya saat ini usianya 33 bulan, tapi dari usia 24 bulan berat badannya sulit naik nih dok. Jadi saat ini berat badannya hanya 9 kilo, di bawah garis merah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan nih dok untuk meningkatkan berat badannya? Oke, ini anak sudah usia 33 bulan dengan berat badan
9 kilo. Nah, tentunya itu tadi, ibu juga harus mereview lagi pola makan sehari-harinya sih seperti apa ya. Kalau di usia sudah di atas 1 tahun, tentunya mestinya makannya sudah di pola makan menu keluarga ya, sudah makanan Iya. padat. Kadang-kadang anak-anak itu mungkin di usia segini mungkin sudah ada karies, ada kerusakan gigi gitu, mungkin mengganggu mengunyahnya sehingga asupan makanannya tidak terlalu banyak. Atau dilihat lagi ada anak yang memang cenderung pilih-pilih makanan. Jadi hanya menyukai makanan tertentu. Misal si anak tidak suka makan nasi karena harus ngunyah lebih lama gitu, anak bosan. Atau mungkin ibu bisa tawarkan variasi isi makanannya ya. Jadi kalau karbohidratnya misalnya nasi, alternatifnya bisa pakai golongan pasta, mie, mungkin kentang atau ubi-ubian, eh, mungkin golongan roti-rotian gitu sebagai pengganti karbohidratnya. Kemudian kejar tuh asupan proteinnya juga, selain karbohidrat, protein seperti telur, ayam, kemudian daging, ikan. Itu coba bikin olahan dengan variasi tampilan, variasi rasa. Biasanya anak-anak yang sudah lebih besar itu kalau dikasih makanan dalam bentuk yang bisa dipegang, misal olahan kayak apa ya, katsu, chicken fillet gitu, atau makanan dalam bentuk disusun seperti sate gitu, dia bisa pegang sendiri, bisa gigit-gigit sendiri. Biasanya anak menjadi lebih lebih tertarik. Kemudian bisa dibuat dalam tampilan yang lucu nih, misalnya bento-bentoan nih, bentuk bentuk binatang atau bentuk mobil atau apa gitu, mungkin membuat anak menjadi tertarik untuk makan. Kemudian kalau memang sudah mentok, ya mungkin perlu dikombinasi dengan susu formula khusus untuk untuk usianya yang bisa mengangkat nih asupan kalorinya. Baik, terima kasih dokter. Ini sepertinya waktunya hanya tinggal tersisa 10 menit nih dok. Nanti kita akan terputus di 1 jam. Jadi mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan lagi aja ya dok ya. Oke. Ya, di sini ada Bunda Julianti Fajariah. Ini pertanyaannya nih dok, kalau grafiknya babynya sudah overweight, apakah perlu lemak tambahan juga dok? Kayak minyak-minyakan itu, apa ada keju, butter gitu ya dok ya? Maaf, bisa disebutkan di usia berapa gitu? Oh, kalau di sini Baby ya? tidak disebutkan Oke, dok. Iya, ya. baby empasi. Oke. Ya, jadi pada beberapa anak mungkin memang mengalami walaupun dia ASI eksklusif, ternyata kenaikan berat badannya bagus gitu sampai 6 bulan atau lebih, itu tetap bagus. Jadi kalau melihat grafik pertumbuhannya sepertinya masih cukup-cukup aja tuh asupan nutrisinya dari ASI. Tetapi kita mesti ingat bahwa selain butuh kalori, si anak tadi kan juga butuh tambahan zat besi itu di atas usia 5 bulan itu. Jadi tetap 6 bulan kita berikan makanan pendamping ASI. Kemudian tetap diberikan karbohidrat, protein, seratnya jangan kebanyakan juga. Nanti kalau ibu kasih serat banyak-banyak yang ada malah sembelit. Karena prinsipnya Ya. makanan pendamping ASI pada bayi itu serat hanya untuk perkenalan. Ya, jadi jangan terlalu semangat kasih banyak-banyak sayur, umbi-umbian. Nanti salah-salah maka malah sembelit. Kemudian lemak. Lemak itu sebetulnya porsinya kecil sekali ya, Moms. Kita kalau bikin bubur, kira-kira untuk takaran ini sekitar 250 cc bubur, itu lemak yang kita butuhkan hanya 1 sendok teh. Bisa lemak dari minyak atau butter. Nah, kalau ibu-ibu takut kalorinya ketinggian, mungkin bisa pertimbangkan minyak tidak jenuh seperti olive oil. Ya, sebetulnya pilihan lemak itu ada banyak. Ibu pakai minyak yang ada di rumah tangga pun boleh gitu. Ya, tapi kalau pada kondisi khusus mungkin bisa pakai olive oil ya. Kira-kira begitu. Jadi tetap perlu. Nanti kalau nggak ada lemak, kita nggak bisa menyerap vitamin A, D, E, K. Ibu kasih labu, wortel, itu kan kuningnya karoten, vitamin A. Nggak ada lemak di situ, cuma numpang lewat di usus, nggak dapat manfaatnya dong. Ya, nanti matanya nggak tajam kalau kekurangan vitamin A. Gitu ya, Moms ya. Ya, dok.
Terima kasih banyak dok, seru banget untuk obrolan live kita hari ini nih dokter. Mungkin untuk pesan terakhir nih dari dokter untuk ibu-ibu yang saat ini sedang mengalami anaknya berat badan tidak naik atau stuck, mungkin bisa dikasih tips nih dok gitu untuk ngadem-ngadem. Ngadem-ngadem. Monggo dokter. Oke, ya jadi memang bikin galau nih masalah susah makan pada anak Ya, ini ya, betul. banget sih. Oke, coba kalau memang si anak ini susah makan, kita berikan dalam porsi yang kecil dulu. Jadi ibu jangan terobsesi harus habis setengah mangkok gitu, nggak usah. Biar aja dia makan kira-kira 2 sendok makan, sudah ditelateni 15 menit, 30 menit mentok, ya udah stop. Nanti 2 jam, 4 jam kasih makanan lagi. Mungkin ya ibunya harus kreatif nih, sehari menunya gonta-ganti gitu. Barangkali harus seperti itu. Wadah makannya dibikin yang warna-warni, lucu atau gimana gitu biar si anak tertarik. Kemudian juga latih anak itu makan sendiri. Biasanya anak kalau dia makan secara tidak dipaksa gitu. Jadi wadahnya menarik, ibu taruh di jangkauan yang kira-kira di depan si anak. Mungkin si anak menjadi tertarik kemudian dia ambil sendiri. Jadi jangan dipaksa. Jangan dipaksa gitu. Jadi kadang-kadang ya kita mesti sabar sih. Jangan ayo dok cepetan gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita taruh tanpa memaksa supaya si anak tidak menjadi stres. Dan tentunya para moms juga harus kreatif nih, sajikan penampilan yang berbeda, variasi rasa ya. Garam itu bukan pamali ya, jadi dari 6 bulan ibu boleh tambahkan garam. Boleh. Cuma Ya, untuk itu masih pada bingung itu dok. boleh. Garam itu sebetulnya boleh dari 6 bulan. Cuma untuk pemberian pemanis, hati-hati, disarankan pemanis itu dari sumber yang alamiah. Ibu boleh pakai buah bit, pakai wortel, pakai jagung manis, pakai labu, itu bisa membantu memberikan rasa manis pada makanan ya. Kemudian ibu juga harus ciptakan situasi yang menyenangkan gitu. Sambil dipeluk, dipangku, ibu duduk berdampingan dengan si anak dan jangan bosan-bosan menyodorkan makanan. Mungkin untuk ini menu yang sama ya, misal ibu lihat nih ada menu baru, ibu sodorkan ke anak. Jangan sekali disodorkan si anak nggak mau terus ibunya putus asa. Jadi kita mungkin perlu ya nanti lain waktu berikan menu yang sama itu bisa sampai 10-15 kali diulang gitu, berapa hari lagi coba lagi itu boleh, itu sah-sah aja gitu. Siapa tahu nanti si anak awalnya ngelihatnya ih apa itu, berikutnya nyoba sedikit, oh kayak begini, berikutnya nyoba lagi, oh ternyata enak-enak aja. Siapa tahu besoknya lebih lahap malah bisa bilang mah mau lagi yang kayak tadi gitu. Jadi ketagihan ya dok. Yang semangat ya moms ya. Oke, terima kasih banyak dokter Tami untuk obrolannya dan ilmunya sangat bermanfaat banget. Ini ngasih insight yang benar-benar bikin ibu-ibu nih semangat lagi nih dok buat naikin berat badan anak. Sepertinya waktunya sudah habis ini dokter, kita sudah live 1 jam, ini nggak kerasa, cepet banget. Terima kasih banyak untuk dokter Tami dan Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya dokter ya. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas insight-nya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sesi selanjutnya ya dokter ya. Iya, siap. Nanti mungkin kalau ada ibu-ibu yang merasa pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti boleh DM di Rumah Sakit UII, nanti bisa @rumah sakit UII atau bisa ke Instagramnya dokter Tami juga ada ya dok ya? Ada, boleh. Ada di dokter di @utami_dewi_dr ya dok ya. Oke, gitu aja mungkin dokter Tami, terima kasih banyak atas kesempatannya sore ini. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya yang sudah bergabung di live kita hari ini. Tunggu informasi selanjutnya dan live ini akan kita simpan nanti di IGTV. Jadi untuk yang belum mendengarkan informasi dari Dokter Tami hari ini nanti bisa dicek di IGTV ya, Mam ya. Terima kasih banyak Dokter Tami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.